wabarakatuh. Tadi pun. Yang terhormat Bapak Adi Chandra SMMN selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Melisa Alivia dengan NPM 22411006. Langsung saja pada poin pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai definisi manajemen keuangan. Apa kalian sudah tahu manajemen keuangan itu apa? Menurut penulis The Essential of Management, Joseph L. Macy, pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Pada intinya, yang harus teman-teman ketahui bahwasanya manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Selain itu, manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendatangkan dana perusahaan dengan biaya yang murah untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Baik, dalam hal ini terdapat beberapa ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu pendanaan, investasi, dan pengelolaan aset. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pendanaan. Pendanaan dalam manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan. Misalnya, seperti menerbitkan surat berharga atau utang jangka pendek dan panjang. Kemudian yang kedua ada investasi. Dalam manajemen, investasi keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap atau fixed asset atau finansial seperti gedung, tanah, saham, dan obligasi. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan aset. Dalam mengelola aset perusahaan, tugas manajemen keuangan adalah untuk mengendalikan aset yang dimiliki agar efisien serta mencapai tujuan perusahaan. Kemudian poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi manajemen keuangan. Beberapa fungsi manajemen keuangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan alokasi dana untuk membeli aset produktif yang diharapkan dapat menghasilkan arus kas di masa depan. Kemudian yang kedua itu ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber dana untuk membiayai investasi tersebut. Contohnya seperti memilih antara menggunakan utang atau saham baru untuk membiayai investasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada keputusan dividen. Keputusan dividen berkaitan dengan kebijakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Contohnya seperti dari kebijakan dividen adalah menentukan besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Setelah fungsi keuangan, poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan manajemen keuangan. Supaya kita tahu dan mengenali manajemen keuangan lebih dalam, berikut akan saya jelaskan beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, mempermudah perencanaan struktur modal dengan memahami manajemen keuangan yang tepat. Kita dapat lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang serta merencanakan struktur modal perusahaan. Contohnya seperti membeli mesin baru untuk meningkatkan efisiensi produksi atau membangun pabrik baru. Kemudian yang kedua ada meminimalisasi biaya dan resiko.
Setiap anggaran tidak lepas dari resiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan agar dapat menggantinya dengan kegiatan lebih menguntungkan. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan keuntungan. Selain menghindari resiko, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. Kemudian yang terakhir ada menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu yang perlu dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan atau pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Kemudian poin selanjutnya yaitu sumber dana. Dalam poin ini terdapat dua sumber dana, yaitu sumber dana internal dan eksternal. Untuk sumber dana internal terdiri dari sumber dana intern dan sumber dana insentif. Sumber dana intern meliputi penggunaan laba, cadangan-cadangan, dan laba yang tidak dibagi. Kemudian untuk sumber dana insentif, yaitu penggunaan dana dari penyusutan-penyusutan aktiva-aktiva tetap. Selain dari internal, yaitu yang kedua ada sumber dana eksternal yang meliputi pemenuhan kebutuhan sumber dana dari luar yang bisa diperoleh dari pemilik atau calon pemilik. Kemudian poinnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yakni laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan neraca yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca mempunyai dua sisi debit dan sisi kredit. Kemudian yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, itu tadi beberapa poin yang dapat saya bahas. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan daripada manajemen keuangan atau pembelanjaan adalah usaha-usaha yang dibuat oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang relatif lebih murah, serta menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Fungsi manajemen keuangan masih berhubungan dengan perusahaan lainnya, seperti pemasaran, produksi, maupun sumber daya manusia. Kegagalan dalam mendapatkan sumber dana akan menghambat proses produksi, menghambat program-program yang telah ditetapkan, menghambat dalam penarikan sumber daya manusia yang ahli, sehingga akhirnya akan mengakibatkan kerugian perusahaan secara keseluruhan. Sumber dana dan laporan keuangan digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan analisis keuangan. Dengan mengetahui biaya-biaya tersebut, maka perusahaan tidak akan kesulitan lagi dalam mencari bukti laporan keuangannya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa poin dan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.